Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel AGS31 teman-teman. Jangan lupa tetap pantengin channel ini sampai selesai. AGS31 hari ini akan memberitahu cara dasar untuk belajar mobil agar kita bisa belajar mobil dengan cepat. Intinya untuk belajar mobil teman-teman, kita harus tahu dulu fungsi-fungsi yang ada di dalam mobil ini teman-teman. Maka dari itu saya akan jelaskan dulu agar teman-teman yang ingin belajar tidak bingung fungsi-fungsi tongkat-tongkat ini untuk apa dan seperti apa penggunaannya. Oke teman-teman, yang pertama kita kenali dulu kunci kontak mobil ya teman-teman, agar paham dulu ini. Nah teman-teman, kunci mobil ini bisa dilihat teman-teman, ada beberapa tulisan di sini. Ini lock untuk kunci setang, ini ACC, on, start. Nah teman-teman boleh masukin dulu ini kunci mobil begitu teman-teman. Nah setelah itu teman-teman kunci kontak sekali ke ACC. Nah ini ACC belum nyala teman-teman. Nah ACC nya bertanda kunci sudah mulai mengontak dan nggak bisa dicabut lagi teman-teman. Nah dari ACC teman-teman bisa tekan sekali lagi ke on, bukan tekan ya, putar sekali lagi ke on. Nah nanti semua lampu-lampu nyala teman-teman. Tuh nyala. Kira-kira sekian hitungan detik, 5 detikan lah teman-teman. Nah sudah nyala begini teman-teman, tinggal hidupkan sekali lagi teman-teman ke kanan, ke setar ini sambil digas dikit aja. Nah gitu teman-teman, ini posisi sudah nyala teman-teman. Lampu-lampu sebagian udah pada mati, ini nyala teman-teman, udah pada nyala teman-teman. Nah ini udah nyala ya teman-teman. Oke, kita patikan kembali teman-teman, kembali lagi ke ACC teman-teman. Nah sekali lagi ke lock teman-teman. Nah baru bisa dicabut teman-teman gitu teman-teman ya. Nah kalau sudah mengenal bagian ini teman-teman, sekarang untuk bagian ini teman-teman, ini rata-rata semua mobil hampir sama. Nah ini untuk lampu besar teman-teman. Nah ini untuk lampu besarnya. Ini kan ada tengahnya, ada juga teman-teman untuk lampu untuk menandainya. Nah ini untuk lampu seri teman-teman. Nah ini baru lampu nyala, lampu besar 2 kali teman-teman, sampai ada ke tombol yang ini, petunjuknya titik ini sampai ke posisi ini. Kita patikan lagi. Nah untuk stick ini juga berfungsi untuk sen teman-teman. Kita kontaknya, kita hidup agar sennya nyala. Nah ke kanan teman-teman, kalau mau ke kanan teman-teman tinggal pundurin sticknya. Nah ini ke kanan teman-teman sennya. Nah kembalikan lagi, kedepanin. Nah itu sen ke kiri teman-teman ya, harus diingat sen kanan kiri, jangan keliru. Kembali lagi teman-teman. Oke, kalau ini tombol-tombol untuk ini teman-teman, spion. Untuk spion kalau L berarti sebelah sini kiri, ini R sebelah kanan. Kalau teman-teman mau ngepaskan spion teman-teman ya. Ini kita kembalikan lagi ke kunci. Nah teman-teman, ini untuk clipper teman-teman. Ini 1 depan, 2 cepat, low agak cepat, terus cepat teman-teman, untuk pembersih kaca kalau hujan. Nah teman-teman, ini AC. Nah ini AC teman-teman.
Nah, ini teman-teman, ini handle giginya teman-teman. Handle giginya teman-teman harus tahu, sangat tahu, harus tahu. Nah, ini rem tangan teman-teman. Rem tangan ini rem tangan teman-teman. Rem tangan ini jika teman-teman posisinya berhenti, teman-teman harus angkat ini, kalau mau nurunin juga tinggal ditekan teman-teman tuh kan. Kalau mau ditarik tinggal tarik aja tuh teman-teman. Tapi kalau mau lepas ininya harus ditekan ya. Nah, ini handle gigi teman-teman. Nah, handle gigi ini teman-teman harus menguasai, harus hafal arah-arahnya. Nah, agar teman-teman bisa cepat untuk mengendarai mobil, teman-teman harus bisa menganalisa dulu ini fungsinya apa, terus handle ini caranya gimana masukinnya. Nah, teman-teman lihat saya ya, ini kan ada jarum, ada petunjuk arah. Kalau kegeser ke kiri sampai mentok, gesernya sampai mentok teman-teman, geser sampai mentok, maju ke depan. Nah, itu gigi 1 harus diingat ya teman-teman. Untuk ke gigi 2 teman-teman mundurin lagi. Nah, ini kalau ke tengah gini netral teman-teman, geser ke kiri, tarik ke belakang. Nah, ini gigi 2 teman-teman. Nah, setelah mau pindah ke gigi 3, teman-teman majuin lagi. Nah, jangan di kanan ke kiriin teman-teman, langsung aja dorong ke depan. Nah, ini gigi 3 teman-teman. Setelah gigi 3, teman-teman mundurkan lagi. Nah, gini teman-teman. Ini gigi 4 teman-teman, tarik ke belakang. Nah, ini gigi 4 teman-teman ya posisinya. Nah, kalau gigi 5, teman-teman tinggal geser ke kanan, tarik dorong ke depan teman-teman. Setelah dorong ke depan, nah udah, itu udah mentok teman-teman gigi 5. Tapi kalau teman-teman mau mundur, tinggal geser ke kanan, tarik ke belakang teman-teman. Nah, ini mundur teman-teman, gigi mundur, R itu mundur teman-teman ya. Di semua mobil pasti sama, kalau R itu mundur teman-teman. R itu mundur. Kalau di Matic itu ada beberapa angka, D maju, P parkir, N netral, R mundur. Nah, ini kita kembalikan lagi ke netral. Saran saya teman-teman, kalau mau cepet bisa ya, teman-teman harus apa yang namanya pelajari dulu cara pemindahan gigi dan pegang setir teman-teman. Harus bisa cara memindahkan gigi dan pegang setir teman-teman. Nah, sebelum untuk langkah menjalankan mobil, teman-teman harus, nah, setelah itu teman-teman sebelum menjalankan mobil, saya harap teman-teman mempelajari dulu teknik cara pegang setir dan cara memindahkan gigi teman-teman ya. Karena pada dasarnya mobil itu nggak sulit teman-teman, asal kalian sudah paham cara pemindahan gigi dan cara pegang setir dengan satu tangan teman-teman. Karena banyak kejadian teman-teman, saat mobil dijalankan, si pengendara yang belajar itu belum paham teman-teman. Kebanyakan mereka setiap memasukkan gigi, setir ikut goyang teman-teman, ikut muter. Jadi tangannya nggak bisa diam, jadi belum terbiasa. Nah, maka dari itu teman-teman, seperti yang dulu saya alami, saya dulu belajar mobil kelas 2 SMP teman-teman. Kelas 2 SMP saya sudah menekat belajar mobil. Yang saya lakukan waktu itu teman-teman, saya selalu setiap mobil posisi parkir, saya mengandai-andai mobil ini jalan teman-teman.
mengandai-andai mobil ini posisi jalan. Kalau teman-teman ingin coba, boleh silakan coba. Posisi mobil diparkir teman-teman, ya. Teman-teman mengandai-andai mobil ini jalan. Nah, mobil ini udah teman-teman starter. Nah, pegang setir, satu di jarum di angka 9, satu di angka 3, teman-teman. Seperti ini. Nah, jangan terlalu gini ya teman-teman. Udah santai aja teman-teman. Yang penting setir kepegang. Jangan terlalu gini. Nanti kalau teman-teman terbiasa begini, teman-teman kagok di jalan. Karena pada dasarnya megang setir tuh jangan kencang sekali begini, teman-teman. Nanti teman-teman jatuhnya bikin kagok sendiri teman-teman. Santai aja teman-teman. Tangannya bisa diginikan, gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu dikencangkan gini. Nanti malah mengganggu teman-teman. Jadinya nggak bener. Nah, mulai begini teman-teman, starter mobil yang tadi sudah saya ajarkan. Starter mobil, ingat teman-temannya, posisi starter mobil sebelum kita menyalakan mobil, ingat handle gigi ini teman-teman, ini harus di posisi tengah netral teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman seandainya masih ragu ini netral atau tidak, teman-teman boleh tekan kopling, injak koplingnya untuk menstarter mobil. Jikalau teman-teman ragu posisi ini netral atau posisi dalam keadaan masuk gigi, karena takutnya nanti mobilnya loncat teman-teman. Nah, oke ya, langsung aja ya. Kita starter mobil sudah nyala. Teman-teman berandai-andai mobil ini mau jalan. Pegang setir tangan begini teman-teman. Injak kopling pelan-pelan teman. Kopling posisi sebelah kiri ya teman-teman. Itu yang di bawah posisi kopling sebelah kiri, di kaki kiri. Nah, yang tengah itu rem, yang sebelah kanan sekali itu gas. Nah, teman-teman tekan kopling. Ini posisi begini ya teman-teman. Ini andaikan teman-teman berandai-andai ini mobil mau jalan. Triknya gitu aja teman-teman. Nah, ini tekan kopling, injak. Masukin gigi 1 teman-teman yang saya bilangkan tadi. Nah, masuk gigi 1. Nah, kembali lagi tangan ke sini. Injak gas pelan-pelan teman-teman. Kopling lepas pelan-pelan. Jadi harus balan ya. Kopling dan gas itu harus balan teman-teman. Nah, injak gas pelan-pelan, kopling lepas pelan-pelan, harus balan teman-teman. Jangan kopling dilepas tapi gas tidak diinjak, nanti pasti mati teman-teman mobilnya. Nah, teman-teman harus belajar trik ini dulu teman-teman, baru boleh menjalankan mobil. Intinya teman-teman harus pas ya, harus pas dalam injak kopling, lepas kopling dengan injak gas. Jadi intinya gini teman-teman. Saya dulu begini teman-teman triknya. Saya injak kopling, masukin gigi 1, pura-pura ini jalan, jalanin, nah set, gas sudah diinjak, kopling udah lepas, masukin lagi teman-teman, udah kira-kira jalan berapa meter, injak lagi kopling, tarik ke belakang, masukin gigi 2. Nah, ini teman-teman tangan teman-teman biasakan posisi gini ya teman-teman. Kebanyakan yang masih belajar itu, setelah mereka masukin gigi, ngelepas tangan 1 ini, si setir ikut goyang teman-teman. Nah, itu yang salah. Makanya maksud saya teman-teman belajar peragaan ini dulu, agar nanti setelah berjalan teman-teman sudah biasa ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman gak kaku lagi nanti setelah menjalankan mobil ini. Kalau teman sudah bisa memperagakan yang saya bilang ini, nah ini tekan, ini pegang, nah masukin gigi 1 teman-teman, pura-pura mobil ini jalan teman-teman. Nah, teman-teman rasakan seolah-olah mobil ini jalan. Tekan lagi, injak ke belakangnya teman-teman. Nah, ini jangan bergerak ya. Tekan lagi, lepas lagi teman-teman giginya, koplingnya, injak lagi gasnya, jalankan. Kira-kira ada beberapa mobil sudah kira-kira berapa meter teman-teman. Injak lagi kopling, masukin ke depan teman-teman. Nah, terus rasakan seperti mobil berjalan. Nah, injak lagi kopling teman-teman, masukin ke gigi 4. Nah, teman-teman belajar gitu aja dulu. Karena saya pengalaman ngajarin istri saya teman-teman. Jadi posisi waktu itu pakai Matic ya, pakai mobil Matic.
itu malah lebih gampang sebenarnya. Cuman Matic itu lebih bahaya kalau untuk yang belum paham sekali. Kadang-kadang posisi di starter, kalau Matic itu kan di starter nggak kayak ini yang manual teman-teman. Kadang-kadang kalau pas masuk gigi bisa langsung berangkat itu Matic. Nah, harusnya lebih mudah Matic, cuman istri saya mungkin ya masih ngaku juga teman-teman. Nah, intinya teman-teman gini teman-teman, yang penting teman-teman seperti saya bilang tadi barusan, teman-teman harus paham dulu yang saya bilang tadi. Nah, nanti kalau udah ini teman-teman tinggal kalau mau berhenti tinggal teman-teman injek rem, baru kopling diinjek juga, baru dinetralkan teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Intinya teman-teman kalau sudah bisa menguasai cara masukin gigi ini, teman-teman tinggal belajar dulu angkatan pertama agar mobil tidak mati dulu teman-teman. Nah, maksudnya agar teman-teman terbiasa nanti cara pengaturan injek gas dan lepas kopling itu terbiasa teman-teman. Jadi supaya nanti melancarkannya gampang teman-teman. Nah gitu teman-temannya, untuk teknik awalnya seperti itu dulu teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman fokus dengan yang saya bilang dan trik yang saya bilang tadi, insya Allah gampang. Karena sebenarnya belajar mobil itu teman-teman lebih mudah daripada belajar motor. Yang repotnya itu hanya mobil itu kan yang nggak biasa itu kan, karena kan untuk ngepaskan ini mobil itu kan gede lebar. Nah itu aja sih teman-teman. Tapi untuk tekniknya sebenarnya mudah sekali belajar mobil. Intinya teman-teman belajar dulu cara memindahkan gigi, injek kopling sama gasnya harus seimbang. Nah, teman-teman rasakan mobil ini, jangan di starter dulu ya teman-teman ya. Pura-pura teman-teman injek gas pelan-pelan. Nah, injek kopling, masukin gigi, lepas kopling, gas lagi pelan-pelan, baru masukin lagi kopling, injek, masukin kedua, gigi dua, terus demikian terus masuk, injek lagi kopling, masukin gigi tiga. Jadi seolah-olah mobil ini berjalan teman-teman. Agar teman-teman lincah cara mengoper gigi dan setir tidak bergerak begini teman-teman. Karena banyak kejadian yang masih belajar. Saya pengalaman ngajarin istri saya, posisi mobil berjalan, dia pernah nyoba yang manual, tapi pas waktu masukin gigi ininya ikut bergoyang teman-teman, ikut ini teman, jadi nggak bisa posisi anteng kayak gini teman-teman. Sebenarnya mudah, yang penting intinya teman-teman sudah tahu dulu cara dasarnya, cara masukin giginya, cara ngatur gas dan koplingnya. Insya Allah nggak akan lama, seminggu pun teman-teman dijamin bisa. Karena intinya kalau udah berjalan tuh hanya tinggal ngepasin saja teman-teman. Intinya masukin mobil, masukin gigi dan kopling itu harus benar dulu. Untuk jalannya mah itu tinggal menyusul teman-teman. Intinya teman-teman harus bisa dulu cara mindah-mindahin gigi yang saya bilang tadi, cara injek kopling. Jadi teman-teman berandai-andai lah mobil ini seolah-olah berjalan gitu teman-teman. Kalau punya teman-teman ada di rumah ataupun apa, punya kendaraan di rumah sendiri, teman-teman tinggal duduk di mobil, ikuti langkah-langkah saya, masukin gigi, masuk. Nah posisi ini kalau mau masukin gigi ini jangan goyang, ini masukin satu, pas masuk lagi kedua. Nah cara pemindahan gigi yang ke satu keduanya kalau udah berjalan, nanti teman-teman seandainya mobil sudah berjalan nih, nah teman-teman bisa rasakan antara pemindahan gigi satu ke dua itu nanti suara mobil sudah beda, dia sudah kayak ngeden gitu teman-teman, suara mesin dong. Nah itu harus dimasukkan ke gigi berikutnya. Jalan lagi udah suara sudah nah masukin gigi berikutnya itu teman-teman. Jadi pada dasarnya mobil tuh mudah teman-teman gitu teman. Nah pada dasarnya kalau teman-teman sudah tahu trik yang saya bilang tadi, teman-teman tinggal mulai melakukannya sendiri di rumah teman-teman, agar teman-teman cepat bisa. Nah nanti jika teman-teman perlu mempelajarinya yang lain, teknik-teknik yang lain, teman-teman bisa komen di bawah.
cara-cara apa yang teman-teman belum bisa, teman-teman bisa komen di bawah, saya bikin videonya lagi ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak sulit lah gitu, bisa mengikuti teknik yang saya ajarkan barusan. Mudah-mudahan teman-teman lancar dan bisa dengan sendiri, tanpa kursus-kursus yang ke tempat kursus, dengan teknik sendiri, dengan cara sendiri, teman-teman bisa mempelajari, teman-teman bisa paham, dan semoga lancar dalam menyetir mobilnya ya. Oke teman-teman, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.